Amerika Serikat memiliki laporan rahasia yang mengungkap genosida Israel di Gaza. Hasil misi rahasia itu berisi ratusan potensi pelanggaran hukum hak asasi manusia skala besar. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 November, kabar ini menurut laporan dari sumber utama Washington Post pada Kamis 30 Oktober 2025. Lebih tepatnya, sumber utama mengutip dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui dokumen tersebut dengan tanpa disebutkan namanya. Diungkap bahwa ada laporan bersifat rahasia dari pengawas pemerintah Amerika Serikat, terkhusus temuan dari kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri. Mereka mengaku telah menemukan bukti bahwa militer Israel melakukan ratusan potensi pelanggaran hak asasi manusia Amerika Serikat di jalur Gaza. Menandai pertama kalinya laporan pemerintah Amerika Serikat mengakui skala tindakan Israel di Gaza yang termasuk dalam lingkup hukum Lehi. Artinya bak menusuk dari belakang, mengingat arti hukum itu adalah mengharuskan pemerintah Amerika Serikat menangguhkan bantuan militer kepada unit asing, terutama yang terlibat dalam pembunuhan di luar hukum, penyiksaan bahkan pelanggaran berat. Hizbullah deklarasi perang sekaligus akui siap membela dan membantu tentara Lebanon melawan Israel Amerika Serikat. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qassem menuduh Amerika sebagai sponsor sejati agresi Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 November, hal ini diutarakan Qassem dalam sebuah acara di Lebanon Selatan beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, Qassem menuduh Amerika Serikat membiarkan pelanggaran Israel terhadap kedaulatan Lebanon. Menegaskan bahwa rakyat Lebanon bukan kekuatan asing, adalah penguasa sejatinya. Qassem juga melontarkan sumpah siap membela negara Lebanon jika diserang. Lebih dari itu, Qassem juga menuduh Amerika mensponsori agresi daripada memediasi perdamaian. Dia mengecam apa yang disebutnya campur tangan Washington dalam urusan Lebanon. Qassem menekankan bahwa Amerika yang mengaku berusaha menyelesaikan situasi di Lebanon, tetapi justru bukan perantara yang jujur. Amerika Serikat dituduhnya sebagai pendukung sejati agresi dan perluasannya Israel di seluruh Timur Tengah. Uni Emirat Arab diduga terlibat genosida Sudan dan jalur Gaza. Dituduh diktator yang sepenuhnya terikat pada para pengendali barat mereka termasuk Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 November, hal ini ditulis oleh Robert Inlakesh, terbit pada 30 Oktober 2025. Disimpulkan olehnya bahwa meskipun Uni Emirat Arab mengiklankan dirinya sebagai pembawa damai sekaligus penentang apa yang disebut radikalisme Islam, namun Uni Emirat Arab saat ini disebutnya juga terlibat dalam genosida di Gaza dan Sudan. Menghubungkan titik-titik itu diklaimnya adalah kunci untuk memahami tujuan utama rezim-rezim tersebut. Uni Emirat Arab juga disebut telah mengembangkan ideologi ekstremis dan mendukung kelompok militan yang terkait dengan ISIS untuk menjalankan ambisi regional mereka. Disebut dalam laporan juga bahwa bagi Uni Emirat Arab, mereka takut terhadap gerakan Islam yang terlibat dalam politik dan mampu memimpin negara dengan sukses serta mengelola lembaga-lembaga demokrasi. Lantaran Uni Emirat Arab disebutnya adalah kediktatoran yang sepenuhnya terikat pada para pengendali barat mereka termasuk Israel. Khan Younis, Gaza Selatan menjadi target serangan baru militer Israel, menjadi bukti tambahan pasukan Benyamin Netanyahu langgar gencatan senjata. Mengutip Al-Mayadin pada 1 November, serangan baru Israel itu dilakukan pada Jumat 31 Oktober waktu setempat, di mana rinciannya Israel melakukan penembakan artileri dan melepaskan tembakan hebat dari helikopter di sebelah timur Khan Younis. Saksi mata mengonfirmasi penggunaan amunisi hidup dan penembakan di daerah pemukiman, sementara ledakan terdengar di distrik timur kota. Akibatnya sumber medis melaporkan 1 korban tewas. Kemudian di daerah Mawasi Khan Younis, 1 orang dikabarkan tewas dalam serangan udara Israel. Sementara itu dalam insiden terpisah di kota Gaza, Rumah Sakit Baptis mengonfirmasi tewasnya 1 orang dan seorang lainnya terluka akibat peluru Israel di lingkungan Sujaiyah sebelah timur kota. Sehingga jika ditotal jumlah korban tewas menjadi 3 orang sementara 1 lainnya terluka.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video terbaru pada Jumat 31 Oktober 2025. Terlihat, Gvir berdiri di antara barisan tahanan Palestina yang terbaring dan tengkurap dengan tangan terikat sambil menyerukan hukuman mati bagi teroris. Mengutip The Times of Israel pada 1 November, dalam video terlihat Ben-Gvir berbicara ke kamera sambil menunjuk ke arah selusin tahanan yang tertelungkup di depan bendera Israel. Narasinya, Ben-Gvir menyebut bahwa mereka adalah sosok yang datang untuk membunuh anak-anak, perempuan, dan bayi-bayi Israel. Sementara dalam tulisannya di postingan, Ben-Gvir menyerukan agar mereka, yaitu para tahanan Palestina, dihukum mati. Mengklaim bahwa hukuman itu pantas untuk mereka, seraya tak hanya Israel yang mendukung, namun juga negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat. Menekankan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar tanah Israel kembali kepada mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.